Hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Wa hadhihi, dan adapun ini, aqidatun, kitab akidah, mukhtasarah, yang ringkas, walil awami sahlatun muyassarah, dan untuk orang awam akidah ini sahlatun, mudah, muyassarah, tidak sulit. Sama, sahlun, muyassar, mudah, enggak sulit. Ay wa hadhil alfazu min awalil manzumati ila akhiriha, yakni lafaz-lafaz ini min awalil manzumati, dari permulaan nazomnya, ila akhiriha, sampai akhirnya, dari abda'u bismillahirrahmani sampai terakhir, samaituha aqidatal awami, dan seterusnya. Aqidatun merupakan kitab akidah, lafaz-lafaz yang diletakkan maknanya menjelaskan tentang ajaran akidah, ajaran tauhid, ajaran al-fiqhul akbar. Sama semua itu istilah. Maksudnya menjelaskan tentang bagaimana kita berkeyakinan. Kitab Aqidatul Awam ini qalilatul lafzi, lafaznya sedikit, katsiratul makna, maknanya banyak. Walinatu ibaratiha, dan halus, jelas ibaratnya, enggak susah, gampang kalau diartiin. La yasyukku tahsilu ma'aniha, tidak sulit mendapatkan makna-maknanya, arti-artinya. Karena lafaz-lafaznya, mufradat-mufradatnya yang digunakan dalam kitab Aqidatul Awam ini jelas, termasuk yang mudah untuk diambil artinya. Wa khafifatul lafzi, dan ringan lafaznya, enggak sulit pengucapannya, enggak ada ta'qid. Kalau dalam ilmu ma'ani dia susah. Fala ya'suru hifzuha, sehingga tidak sulit menghafalkannya. Wala yat'abu nutquha 'alal awam, dan tidak letih mengucapkannya bagi orang awam. Nah, ini Aqidatul Awam, termasuk dikatakan matnun mukhtasar, ya, matan yang ringkas, yang memang diletakkan untuk orang-orang awam, ya, pemula kayak kita, ya, maka dikatakan Aqidatul Awam, ay aqidatun lil awam, kitab akidah untuk orang-orang awam, ya, berupa matan, ya. Kalau matan itu ya sifatnya seperti itu, lafaznya sedikit, maknanya banyak, ya, itu disebut dengan matan. Kita harus tahu nih istilah-istilah kitab nih, yang mungkin kalau orang pesantren itu udah nggak asing. Ya, tapi sebagai, ya, pelajar, santri yang membaca kitab-kitab kuning, kitab-kitab turos, itu ada istilah-istilah namanya, ya, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya hasyah, ada namanya takrirat, ada namanya nazom, ada namanya nasar, ada namanya tahqiq, ada namanya ta'liq. Itu beda-beda tuh artinya. Itu istilah-istilah yang dipakai pada kitab-kitab kuning, kitab-kitab pros terdahulu. Nah, nazoman Aqidatul Awam ini, ya, termasuk dari bagian matan yang paling pertama. Ya, apa itu matan? Ya, dikatakan al-matnu ibaratun an mabadi'i fannin minal funun, satu kitab lafaz-lafaz yang berisikan tentang mabadi, asas-asas satu ilmu, dasar-dasarnya. Jumi'at fi rasaila shaghirah, yang lafaz-lafaz itu dikumpulkan di risalah-risalah yang kecil. Takhliyatan minal asyawahid, yang kosong dari syahid-syahid.
wal amsilah dan misal-misal, wat tafsil dan yang perinciannya, illa fi halatid darurah. Ya, itu ulama mengartikan matan itu seperti itu. Kesimpulannya yang disebut matan adalah lafaz-lafaz yang berisikan tentang satu ilmu dasar, ilmu-ilmu dasar yang di dalamnya tidak dibuat perincian yang luas, tidak ada contoh-contoh yang gamblang, tidak ada syahid-syahid, syawahid-syawahid minal Quran atau minas sunnah atau minas syair jahili, dari kaidah-kaidah diringkas, itu disebut matan. Ya, nanti atasnya syarah beda lagi artinya, hasyiah beda lagi, takrirat beda lagi. Nah itu, berarti dari situ kita bisa tahu karakter yang namanya matan itu dikatakan di sini qalilatul lafz, lafaznya dikit, tapi katsiratul makna, maknanya banyak, maknanya dalam, padat, lafaznya dikit. Man kalau dijabarin ya, bisa 100 halaman. Ya. Makanya dibuat matan-matan sebenarnya untuk dihafal. Al-matnu yudha'u lil hifzi. Matan itu diletakkan oleh seorang pengarang untuk dihafalin. Ya. Maka tatkala hafalan itu sabit, tetap kekal, ya, ntar lama-lama dia bisa sendiri itu mentafkiknya, memecahkan ibarat-ibarat lafaz. Ya. Kenapa di sini pakai al-lafzu, al-murakkabu? Kenapa enggak al-murakkabu al-lafzu? Apa bedanya murakkab duluan? Kenapa pengarang makin itu lafaz duluan? Akhirnya dia mikir tuh. Awalnya enggak ada kepikiran begitu, ngapalin aja udah. Ya, makanya umur anak kecil suruh apalin aja. Kita terangin juga gak paham. Ya, apalin aja udah. Ya, ntar lama-kelamaan indama sabatal hifz sabatal fahm. Ketika hafalan itu udah melekat kental, ya Allah bukain tuh semuanya. Ya, karena memang karakter matan seperti itu, padat maknanya kalau pengen diurai. Ya, cuman diletakkan untuk dihafal. Nah termasuk matan ini di kitab yang sedang kita baca. Ya, nanti matan terbagi menjadi 2. Ada disebut matan nasri, ya, matan yang berbentuk nasr, ya, tidak ada pola wazannya, ya, berbentuk lempeng aja gitu, nasr. Ya, kalau di akidah matan yang berupa nasr, ya, ada kitab Aqidah Sanusiyah, itu matan-matan tipis kecil, ya, dari Aqidatul Sughra, Aqidatul Wusqa, Aqidatul Kubra. Nah itu matan yang berbentuk nasr dalam ilmu akidah, ya, itu Imam Sanusi, ya, termasuk kitab-kitab yang agak sedang, ya, di atas Aqidatul Awam. Insya Allah kalau ada kesempatan kita baca tuh kitab-kitab Imam Sanusi dari Sughra sampai nanti Aqidatul Kubra. Insya Allah itu matan nasr, tipis kitabnya, man kalau disyarahin berjilid-jilid. Ya, ada lagi matan nasr dalam akidah seperti Ummul Barohin, ya, itu tipis, cuman ya, kalau diurai ya, luar biasa maknanya, dalamnya. Ada lagi matan nasr dari akidah Nasafiyah, itu semua dalam kitab-kitab tauhid. Nah, itu pertama matan nasr. Yang kedua matan nazom, ialah sebuah matan, yaitu lafaz-lafaz yang singkat namun padat maknanya, berbentuk wazan. Seperti apa? Ya, Aqidatul Awam. Ya, Aqidatul Awam nazom deh, ya, ada baharnya, ada wazannya. Abda'u bismillahi warrahmani dan seterusnya, ya, nazoman dia. Ya, ada lagi ntar Al-Kharidatul Bahiyah, naik sedikit dari Aqidatul Awam, lil Imad Dardir. Ya, ada lagi namanya Jauharatut Tauhid lil Imamil Laqqani. Itu semuanya matan-matan yang berbentuk nazoman. Ya, kalau sekarang kita lagi akidah, yaitu kitab-kitabnya. Jadi kita harus tahu nih karakter-karakter kitab, sehingga ketika kita baca kitab, kita tahu cara muamalah dengan kitab itu, cara berinteraksi dengan kitab itu. Oh iya ya, matan itu lafaznya sedikit, maknanya banyak.
berarti cara ngajinya jangan cepet-cepet karena maknanya banyak. Jadi kalau kita tahu karakter setiap istilah, matan bagaimana, syarah tuh bagaimana, hasyiah gimana, kita tahu cara ngajinya bagaimana. Oh iya, kalau matan nih kalau dipecah nih maknanya banyak. Berarti kalau gitu ngajinya pelan-pelan. Kalau emang mau bener ngaji yang beneran, yang sungguhan. Ya, itu urusan bismillahirrahmanirrahim ya. Sebulan kalau kita benar-benar cara bacanya itu ya, dengan mengaitkan ilmu-ilmu yang bersangkutan. Nah, itu penting diketahui ya bagi kita pegiat-pegiat santri yang memang ngajinya pakai kitab kuning. Jadi nggak sembarangan bacanya. Kita tahu cara berinteraksi dengan kitab-kitab itu. Ya, itu sedikit ya tentang istilah-istilah tersebut.